Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Faradibah Humaira dari AKP 7A Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance dengan mata kuliah audit internal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditur lainnya, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lainnya adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham, pemangku kepentingan untuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. Definisi corporate governance dari beberapa sumber, diantaranya yang pertama, Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI 2006. FCGI tidak membuat definisi sendiri, namun mengadopsi definisi Cadbury Committee of United Kingdom dan menerjemahkan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 2. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dalam Jaeger DKK 2004. The structure through which shareholder, directors, manager set of the board objective of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance. Suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajemen, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Yang ketiga, Sukrisnos Agus 2006. Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan para dewan komisaris, para direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Selanjutnya, tujuan tata kelola perusahaan. Penerapan sistem GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders melalui beberapa tujuan berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan stakeholders lainnya, dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. Yang kedua, meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholders dan stakeholders. 3. Prinsip utama tata kelola perusahaan. Yang pertama, transparansi atau keterbukaan. Dapat mengungkapkan atau memberikan informasi tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat yang mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Kedua, kebijakan perusahaan terutama yang menyangkut hal-hal strategis harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders. 3.
menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, strategi, dan sasaran usaha. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dan ada sistem check and balance dalam pengelolaan perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus menjamin dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menjadi good corporate citizen yang peduli pada lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, independensi atau independen. Artinya, dalam mengambil keputusan, perusahaan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari siapapun, serta bebas dari konflik of interest. Yang keempat, fairness atau kewajaran. Perusahaan harus memperhatikan seluruh kepentingan stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran atau equal treatment. Kelima, stakeholders atau pihak yang berkepentingan. Perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai akses informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Selanjutnya, implementasi good corporate governance. Implementasi GCG dapat ditinjau dari aspek yang pertama, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, dan yang terakhir komposisi dewan direksi. Selanjutnya, tahapan penerapan good corporate governance. Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan ini terdiri atas 3 langkah utama. Yang pertama, awareness building. Yang kedua, good corporate governance assessments. Dan yang ketiga, good corporate governance manual building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting good corporate governance dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan good corporate governance saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG Assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Good Corporate Governance atau GCG Manual Building adalah langkah berikut setelah GCG Assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti yang pertama, kebijakan good corporate governance perusahaan. Yang kedua, pedoman good corporate governance bagi organ-organ perusahaan. Yang ketiga, pedoman perilaku. Yang keempat, audit committee charter. Kelima, kebijakan disclosure dan transparansi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko. Dan yang terakhir, roadmap implementasi. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi harus diimbangi dengan keefektifan dan efisiensi pengelolaannya. Maka dari itu, audit TI haruslah dilakukan untuk menjaga keamanan sistem informasi sebagai aset organisasi untuk mempertahankan integritas informasi yang disimpan dan diolah, dan tentu saja untuk meningkatkan keefektifan penggunaan teknologi informasi serta mendukung efisiensi dalam organisasi. Peran seorang auditor TI adalah untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dalam rangka menentukan apakah suatu sistem komputer telah menjaga aset, mempertahankan integritas data, mencapai tujuan-tujuan organisasi secara efektif, serta mengonsumsi sumber daya secara efisien. Auditor TI merupakan salah satu peran yang dapat mendukung tata kelola perusahaan yang baik atau
good corporate governance. Dalam hal ini dibutuhkan ahli bidang audit TI yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar internasional. CISA atau Certified Information System Auditor adalah sertifikasi untuk auditor sistem informasi yang diakui di tingkat internasional yang disponsori oleh ISACA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kaitan audit internal dengan good corporate governance. Salah satu maksud implementasi GCG sesuai dengan pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil, agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, serta dengan demikian mendukung kondisi investasi. Dengan demikian, eksistensi Departemen Audit Internal itu sendiri merupakan salah satu wujud implementasi dari good corporate governance. Selain itu, audit internal berperan sangat strategis dalam membantu manajemen dalam upaya mewujudkan GCG ke dalam praktek-praktek bisnis manajemen. Dalam kaitannya dengan implementasi GCG, audit internal mempunyai peranan yang sangat besar untuk mendorong terwujudnya pengelolaan bisnis perusahaan yang bersih dan transparan. Dari pemahaman tentang fungsi pengawasan intern, dapat diketahui bahwa salah satu tugas audit internal yaitu melakukan review terhadap sistem yang ada untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan eksternal, kebijakan dan prosedur internal yang diterapkan, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman Good Corporate Governance. Demikianlah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.